Halo, selamat malam teman-teman. Eh, Kali ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan georeferencing dari peta yang kita peroleh dalam format JPG ya. Jadi salah satu tujuannya misalkan kita ingin melakukan digitasi dari peta eh, fisik ya yang kita miliki dalam format JPG. Bisa format apa aja ya, tapi biasanya kita rubah dulu ke format JPG agar terbaca di ArcMap seperti itu. Jadi langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah memanggil dulu base map ya. Jadi sebetulnya di sini ya teman-teman, diklik di tanda silang ini, kemudian tanda plus ini di add data, kemudian add base map. Ini penting nantinya untuk mengecek kesesuaian georeferencing dari peta dalam format JPG yang kita lakukan. Oke ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa di layernya ini klik kanan, kemudian klik properties, kita lihat dulu proyeksinya ya. Nah, di sini saya udah tuliskan WGS 84, saya pilih gitu kan seperti itu. Kenapa penting? Karena biasanya kalau tidak kita proyeksikan itu nanti ketika kita melakukan georeferencing format apa namanya menit secondnya itu tidak terbaca, hanya ada terbaca X dan Y-nya. Seperti nanti saya akan coba jelaskan di dalam apa namanya tutorial ini. Jadi yang pertama kita panggil dulu ya datanya. Kebetulan saya punya data eh, yang sudah dalam format JPG. Sebentar, saya tadi kalau nggak salah taruh di download ya ini. Jadi saya punya peta Kabupaten Karanganyar, mau coba kita nanti georeferencingkan untuk kemudian kita melakukan apa namanya tujuannya misalkan untuk melakukan digitasi peta tersebut. Nah, kita drag aja atau bisa dipanggil juga ya teman-teman. Drag ke sini bisa dipanggil juga atau di drag. Ini kita apa namanya Karanganyarnya kita ke atasin seperti ini. Nah, teman-teman kita scroll ya. Eh, Teman-teman bisa bisa lihat ya di sini kita punya dua informasi. Yang pertama base map yang apa namanya koordinatnya sudah jelas. Kemudian kita punya peta Kabupaten Karanganyar ya di sini. Jadi Kabupaten Karanganyar kita coba kecilin. Oke, kita kecilin lagi. Nah, kita ingin melakukan georeferencing. Jadi teman-teman prinsip georeferencing ini adalah kita melakukan digitasi, sorry apa namanya dari data peta fisik, kita tentukan koordinatnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini kan 110 derajat 48 detik, 48 menit 0 detik gitu kan. Tapi kalau lihat di bawah ya teman-teman di sininya nih itu nggak sama. Artinya apa namanya perlu digeoreferencingkan. Kemudian yang kedua bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini posisi petanya ada di bawah sini, sementara peta dunianya ada di sini gitu kan, peta Indonesianya. Jadi kita perlu georeferencing. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita perlu memanggil dulu tools georeferencing seperti itu. Jadi teman-teman bisa apa namanya klik eh, sorry, klik tool customize, klik toolbar, kemudian kita pilih georeferencing. Nah, di sini ya diklik dulu ya, di checklist dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, georeferencing Kabupaten Karanganyar. Nah, biasanya saya auto adjustnya saya dihilangkan dulu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara langkah pertama? Jadi simple aja ya teman-teman, di sebelah kiri ini ada add control point seperti itu. Nah, nanti kita akan memasukkan angka koordinat ini di control point. Jadi kita biasanya ya kita pilih 4. Jadi di sebelah kiri sebelah kiri atas satu, sebelah kanan atas satu, kemudian di bawah juga kiri dan kanan satu. Jadi pertama kita lakukan klik dulu add control point. Nah, ini kan biar akurat kita perlu besarkan. Nah, seperti itu kita zoom dulu di sini. Kita bisa juga pakai tools di sini ya, apa namanya viewer windows. Tapi saya terbiasa pakai zoom in ini. Kemudian di titik ini kita besarin. Nah, seperti itu. Sudah besar. Kemudian kita klik add control point, klik kiri sampai muncul tanda. Nah, kemudian kita kecilin.
Jadi kalau di apa namanya di mouse itu kan ada scroll, kita scroll ke depan tuh biar kecil. Kenapa kecil? Biar kita tahu angka di atas ini dan angka di samping ini. Tapi teman-teman sebenarnya bisa juga menuliskan dalam apa namanya dalam apa tulisan tangan ataupun eh, dalam note gitu kan angka-angka tersebut. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita klik kanan, kemudian kita pilih input DMS latitude and longitude. Nah, ini ya teman-teman, jadi pentingnya kita proyeksikan dulu ke WGS 84 misalkan itu supaya input DMS-nya jadi visible, jadi kelihatan gitu loh seperti itu. Jadi kalau enggak, biasanya hanya akan muncul input X dan Y. Tapi nggak masalah, bisa juga kita melakukan input dan X, Y dengan terlebih dahulu mengkonversikan dari apa namanya sistem proyeksi, sistem coordinate DMS. Nah, kemudian udah ada, kita klik lagi inputnya. Nah, kita tinggal masukkan teman-teman. Nah, di sini longitude-nya berarti kan 110 yang di atas ya. Ini di sini kemudian 48, kemudian di sini 0. Ingat di belakangnya nih ada E ya, S. Kemudian latitude-nya kita sesuaikan di sini 7, kemudian 24, kemudian 0 ya, teman-teman. Dan sudah ada S. Kita tinggal klik saja. Oke. Nah, berarti proyeksi sudah betul untuk sudah dapat satu titik yang kita georeferensikan. Nah, kemudian kita bisa beralih ke sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, di sini. Kita coba di sini aja ya. Di sini kita gedein lagi. Oke. Kita klik lagi edit control point nomor 2, klik kiri. Nah, kemudian scroll lagi biar kelihatan angkanya, baru klik kanan. Klik kanan, input DMS, masukin ya. Sekarang angkanya 111. Yang ini ya, teman-teman, yang di atas. Kemudian 6, kemudian 0. Ini lihat sudah benar. Latitude-nya kita lihat yang samping ya. 7, 24, kemudian 0. Nah, sudah benar kan? S-nya kita oke kan. Oke, kita sudah punya dua. Nah, kita biasanya bikin empat ya, teman-teman. Tapi lebih banyak lebih bagus. Kita bikin lagi di sini. Oke, di sini ya kita eh, apa namanya georeference. Bikin apa di sini namanya control point. Kita besarkan lagi. Ya, oke. Lebih besar lebih akurat ya. Jadi teman-teman bisa lakukan lebih besar. Tapi biasanya saya seperti ini. Kemudian nah, di sini klik kiri, ke scroll lagi biar kita nampak ya angkanya, dan klik kanan, klik input DMS, masukin aja teman-teman. Di sini berarti yang bawah 111, 6, 0 yang ini ya, seperti itu. Kemudian latitude-nya 7, 48, kemudian 0. Ini udah S, ini udah E, udah benar. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan bikin satu lagi sebelah kiri ya, teman-teman, kiri bawah. Oke, kiri bawah berarti di sini. Coba kita bikin apa namanya? Kita zoom dulu. Nah, kita bikin control point-nya lagi yang keempat. Lalu kita scroll lagi ya biar biar nampak angkanya gitu. Kita nggak harus menulis terlebih dahulu gitu. Klik kanan, input DMS. Ininya berarti 110 yang angka bawah ya teman-teman. 54, sorry, 54, kemudian 0. Udah bener kan? Kemudian sampingnya ini angka yang ini ya. 7, kemudian ini berapa? 48, kemudian 0. Di sini sudah S ya. Udah betul ya di sini. Huruf S, di sini juga huruf S. Oke. Nah, kita sudah punya 4 teman-teman seperti itu. Kita coba eh, apa namanya? Kita zoom to layer. Oke.
Oke, kita klik auto adjust ya. Jadi di sini tadi klik lagi, kemudian kita zoom to layer. Nah, sekarang eh, sudah pada posisi yang sebenarnya. Jadi cara ngeceknya begini teman-teman. Jadi base mapnya kita centang lagi ya. Nah, jadi bener nggak? Sebenarnya secara sekilas ini udah betul ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini, sorry, kita kecilin lagi. Nah, contohnya ini ya, ini kan sungai. Sungai di base map atau di Google Map sudah nyambung dengan, misalkan kita, nah, sudah nyambung dengan sungai yang ada di peta. Berarti itu sudah tergeoreferensi dengan baik ya. Tapi ada satu tools lagi yang menarik yang bisa kita gunakan untuk mengecek sekarang posisinya udah benar atau tidak. Jadi teman-teman bisa klik customize toolbar, kemudian klik klik efek. Nah, di sini salah satunya gini nih, teman-teman, ada di sini ada flicker layer ya. Jadi coba klik ya. Kita klik kiri. Nah, tuh. Jadi ini mengecek bahwa oh ternyata udah betul tuh. Contohnya sungai di sini nyambung dengan sungai yang ada di peta yang tadi dalam format JPG. Seperti itu teman-teman cara melakukan georeferencing, kemudian tadi ya yang terakhir perlu diklik auto adjust-nya, apa namanya, kemudian termasuk cara mengeceknya ya. Jadi kita bisa pakai tools effect, kemudian di sini eh, pakai flicker, atau bisa juga di sini bisa juga di swipe ya, swipe seperti itu untuk mengecek bahwa ini udah benar. Jadi ini udah contohnya ini Surakarta, betul udah Surakarta. Tapi terutama tanda-tanda alam ya yang bisa memberikan apa namanya, cara yang tepat, yang akurat untuk mengecek itu dengan tanda-tanda alam. Misalnya ini contohnya di sini apa namanya, sungai yang di Google Map itu udah nyambung dengan peta yang kita lakukan georeferencing. Demikian teman-teman cara melakukan georeferencing dengan mudah. Semoga bermanfaat. Selamat malam.